Oke, selamat siang Selamat siang, Pak. teman-teman Kompak ya. Saya Andre, host di podcast Kompak siang ini. Dan tentu saja ya, saya juga dibantu oleh Pak Karel dari Sidoarjo dan saya dibantu juga oleh Pak Bambang dari Manado ya. Kami akan menemani Anda di acara podcast Kompak siang ini dengan sampai selesai ya podcast, menyelami lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Podcast Kompak siang ini lahir dari keinginan dari banyak teman-teman sebetulnya ya, untuk terus menyebarkan bagaimana Tuhan Yesus itu tetap bekerja sampai saat ini ya. Tuhan Amin. Yesus itu tetap sama dari dahulu, sekarang maupun selama-lamanya ya. Amin. Tuhan Amin. Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Right, we want to dig deeper and understand more broadly ya. Kita ingin menggali lebih dalam dan memahami lebih luas ya. Sebelum kita mulai podcast Kompak siang ini, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan siap untuk mendengarkan kesaksian dari narasumber kami ini. Agar dari kesaksian yang akan kami dengar bisa lebih menguatkan iman kami lebih lagi. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu Tuhan dalam perbincangan kami siang hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kesaksian yang akan kami dengar dari Ibu Uli. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami dan memberikan kami kekuatan untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Alright, great ya. Ya, kita akan mulai ya. Kita akan mulai tanya-tanya nanti ya pada narasumber kita yang akan tampil siang ini. Terima kasih atas undangannya. Sebetulnya Uli ini saya schedule untuk minggu depan, tapi karena hari ini Ibu Niat dari Nias Utara tiba-tiba sakit diare, ya nggak bicara sama saya kalau dia nggak bisa, jadi saya kalang kabut. Siapa ini? Uli aja lah. Oke, puji Tuhan ya. Ya, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan di Zoom maupun yang ada di YouTube channel, jangan lupa ya di subscribe, like, and comment ya. Jangan lupa ya. Selamat siang ya teman-teman yang di YouTube channel ya. Kami berharap Anda mempunyai hati yang baik dan penuh berkat ya. Pada podcast kali ini kami akan terus menggali ya tentang bagaimana narasumber ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus sehingga mengalami perubahan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Wow, keren nggak? Wow, ya, oke. Yang penonton saya, siapa yang penonton yang di YouTube ya, sudah mulai banyak ini. Sudah tahu ya, yang muncul ya. Muncul ada banyak yang di YouTube sudah mulai banyak ya. Oke, saya memperkenalkan, kami adalah Kompak, adalah komunitas sepakat ya, merupakan singkatan dari komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Kami sepakat bahwa firman Tuhan adalah the highest authority. Amin. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mati. Ya, hilang saya punya. Ya, ya. Jadi karena firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, jadi percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran dan panduan bagi
kami semua dalam menjalani hidup ini ya, bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun ya. Jadi Kompak Siang ini ada setiap hari Senin sampai Kamis saja mulai jam 13.00 ya. Kami semua akan mendengarkan kesaksian hidup dari narasumber kami siang ini, Ibu Uli Gultom ya. Ya, teman-teman bisa sharingkan ya, bagikan link Zoom ini ke teman-teman yang lain supaya dapat inspirasi ini terus berkembang sehingga pengetahuan kami dengan teman-teman bisa menerima kebenaran ya. Oke, saya akan mulai ceritakan gelap kali nih, mati lampu cat ya. Ya, saya kebesaran Pak, mic-nya pecah. Pecah ya. Oke, ya bisa dengar suara saya sekarang? Ya Pak, jelas. Jelas ya. Oke, alright. Uli, Uli ini pasti nggak ada lah, orang Jawa nama Uli nggak ada, gitu. Ya. Orang Bali nggak ada, orang Madura nggak ada, pasti dari Sumatera. Yes. Coba ceritakan, Ya, Pak. Nah, ceritakan secara singkat saja. Apakah besar di Jakarta dan apakah dari keluarga orang percaya atau bagaimana? Coba ceritakan. Nah, nama asli saya tuh, saya asli berasal dari Sumatera Utara. Dari kecil saya sudah di Jakarta, orang tua merantau ke Jakarta. Oke. Kalau dasar orang tua itu bukan percaya Kristus, keturunannya papa saya di luar dari Kristus. Nah, dengan perjalanan yang saya ingat itu, mama saya memang pengikut Kristus, tapi pada saat dulu menikah, dia tidak pemberkatan, tapi dia meninggalkan Kristus. Dalam perjalanannya jadinya berdoa, bergumul selama 22 tahun, Tuhan jawab, akhirnya papa saya mengenal Kristus. Oke. Jadi mengenal Kristus gara-gara mungkin doa-doa seorang ibu ya? Yes. Pasti ibu pasti akan membawa anaknya Uli. Ini Uli anak satu-satunya ya? Enggak, saya 8 bersaudara. Berapa? 8 bersaudara. Oh, 8. Uli anak berapa? Saya anak keempat, 4 laki, 4 perempuan. Oh, 4 laki, 4 perempuan. Oh iya, oke. Ya. Semua ada di Jakarta atau ada yang di Medan? Enggak, semua di Jakarta, Pak. Kami semua besar di Jakarta. Semua di Jakarta ya. Jakarta dijajah oleh orang Medan ya. Tambal ban ya. Kejam kali. Ya, bercanda. Enggak apa-apa, Pak. Kenyataan itu, Pak. Ya. Awalnya Ibu Uli, ibunya Uli, pasti waktu Uli masih kecil dibawa sekolah minggu dong, ya enggak? Seingat saya iya sekolah minggu. Tapi waktu itu papa saya belum mengenal Kristus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Pasti masih diajak mengenal sekolah minggu, pasti dengar cerita-cerita bahwa Yunus dimakan oleh ikan besar, bukan ikan paus ya. Ya, Yunus ikan paus. Orang bilang ikan paus, bukan ikan paus, enggak dibilang di situ. Ikan besar. Gitu? Nah, waktu mendengar cerita itu, kenapa Uli kok berani ikut mama ke gereja? Padahal papa kan masih kepercayaan yang Buddha ya? Muslim. Oh, Muslim. Apa papa tahu kalau Uli dibawa ke gereja? Dengar cerita? Tahu, itu sudah persetujuan. Oh, tahu kalau ini kamu dengerin cerita-cerita omong kosong itu, mana ada Yunus dimakan ikan besar, mana ada, itu cerita omong kosong, enggak gitu. Enggak, papa saya orangnya tidak banyak bicara. Oh, oke. Ya. Oke, right. Oke, berarti sudah dibawa ke sekolah minggu, jadi
Bagaimana saudara-saudara yang lain, 4 laki, 4 perempuan, itu bagaimana? Apakah sudah mengenal Kristus semua atau ada yang nyebrang? Dalam perjalanan waktu di usia kakak saya 25 tahun, 1 nyebrang dari 8. Oke. Karena suaminya dari Muslim kah? Ya, karena memang papa saya asli Muslim keturunan keluarganya. Oh, oke. Jadi Mama masih hidup kan sekarang? Apa Pak? Mama masih hidup kan? Puji Tuhan masih usia 80 tahun. Oke, yang di foto profil itu ya? Yes. Masih sehat kelihatannya Mama ya? Kemurahan Tuhan Pak. Amin, iya. Amin. Emang anak Tuhan tuh harus berseri-seri. Ya. Yes. Memancarkan sinar kemuliaannya harus ada. Kalau harus ada. Yes. Umur segini kok sekolah katan tua, ngapain? Berarti tidak ada kemuliaan, tidak ada sinar kemuliaan, ya enggak? Iya Pak, setuju. Nah, apa komentar Mama waktu anaknya nyebrang? Anaknya nomor berapa itu nyebrang? Nomor 2. Nomor 2 nyebrang. Apa komentar Mama? Itu bukan komentar tapi sebuah pukulan. Pukulan. Ya lalu pukulan terbesar buat dia karena dia mamaku sendiri bagaimana dia berjuang bergumul untuk rumah tangganya. Nah, dikala ada satu anaknya yang nyebrang itu membuat dia stres. Oke. Ya. Sampai dia bilang jangan ada lagi anak saya kayak gitu, bisa mati saya kan. Ya. Oke, saya kembali ke Uli lagi ya. Uli, kapan Uli mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus sehingga Uli merasakan, wah, saya betul-betul beruntung, saya ditebus oleh darah Kristus. Ya, Dia datang ke dunia untuk saya, untuk membebaskan. Harusnya saya binasa karena saya berdosa. Orang berdosa nggak bisa masuk surga karena saya tidak layak. Tapi sekarang saya dilayakkan. Saya tidak benar tapi dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, pasti ada perjumpaan secara pribadi itu kapan kira-kira? Saya mengikut Kristus itu berketepatan dengan papa saya bertobat tahun 89. Mama saya dan papa saya peneguhan nikah ulang. Puji Tuhan. Tapi papaku dibaptis, peneguhan nikah ulang. Berketepatan waktu itu ada sebuah kisah yang memang itulah jalan Tuhan. Bagaimana dikirim Tuhan seorang hamba Tuhan menginjili keluarga saya. Sampai akhirnya di rumah saya itu dibuat sebuah persekutuan doa setiap malam minggu. Wow. Itu zaman saya masih SMP. Wow, iya. Nah, gitu Pak. Zaman saya sampai SMP, disitulah ada pertobatan, pembaharuan keluarga satu demi persatu. Puji Tuhan. Kalau saya bilang tepatnya kapan, saya jujur nggak tahu. Tapi dalam perjalanan hidup saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Sampai saya di titik seperti ini pun bisa bilang berkata, saya pengikut Kristus. Yes. Mantap. Karena di usia saya 35 tahun, ada seorang pria ajak saya menikah, dia tidak seiman. Saya bilang, saya pengikut Yesus Kristus. Kata dia, gimana kalau kita jalan masing-masing? Tidak ada. Saya bilang, karena dari kapal tuh hanya ada satu nahkoda. Saya bilang, gitu Pak. Wow, mantap. Pengalaman saya banyak, tapi yang benar-benar lebih banget yang membuat saya tuh takjub dan saya mengalami sebuah supernatural yang benar-benar yang tidak pernah saya bayangkan di usia saya 42 tahun. Bagaimana saya melihat di situ Yesus itu benar hidup karena saya mengalami secara pribadi. Dikala kita berpengalaman dengan Tuhan, itu membuat kita berakar, bertumbuh dan benar-benar bisa bilang wow, ya. Karena ibaratkan sebuah benda tanpa ada yang melindungi itu bisa pecah, bisa jatuh. Dan itu ada di dalam pengalaman saya bersama dengan Kristus, bagaimana saya dipelihara, saya dilindungi seperti air di dalam gelas. Air di dalam gelas itu
itu kan terlindungi oleh gelas itu sendiri. Itulah bagaimana saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, Pak. Ya, itu dialami bagaimana menurut penglihatan atau mimpi atau apa yang dialami? Itu sebuah kejadian masalah pribadi Oh, yang enggak bisa, saya waktu itu apa, sempat Pak? mau menikah, Kalau tidak jadi. kalau memang pertanyaan saya atau teman-teman nanti bertanya, yang saya disclaimer dulu ya. Kalau saya atau pertanyaan saya ada teman-teman yang bertanya yang sensitif, Uli berhak tidak menjawab. Itu aja. Oke, siap. Alright, saya lanjut ya. Ya, setelah mengalami perjumpaan pribadi ya mungkin dalam kondisi tertentu ya, dalam tanda kutip tertentu yang pribadi lah ya. Nah, lalu apakah itu menginspirasi Uli untuk bercerita juga kepada teman-teman sekomunitas supaya orang-orang sekomunitas juga mungkin tergerak untuk tidak main-main mengikuti Yesus itu, tidak main-main, tidak asal-asalan lah ya, tidak rutinitas, itu tidak agamawi, tidak sekedar kalau orang Kristen kalau minggu ya pantas-pantasnya ke gereja, nggak seperti itulah ya. Ada kak keinginan ya apa Yang pasti saya ada bercerita dengan beberapa orang, Oke. ya, supaya dia hidupnya juga sungguh-sungguh, Ya, supaya sungguh-sungguh. dia percaya bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Yes. Memang Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, tapi dalam perjalanan Tuhan kita mau lihat mujizat Tuhan, Tuhan izinkan. Amin. Dia tidak akan lepaskan, dia izinkan. Sekalipun dalam bayang-bayang lembah maut, ya, tetap dia izinkan. Dalam pengizinan Tuhan Yesus itu sendiri ada pengangkatannya tangan untuk mengangkat kita, untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Itu sih Pak yang saya alami. Iya, oke. Luar biasa ya teman-teman. Teman-teman di Zoom maupun yang di YouTube channel, perhatikan ya. Karena gara-gara doa seorang ibu yang bukan sebulan 2 bulan berdoa loh. 20 tahun, ya enggak? Sehingga sang ayah bisa luluh hatinya. Akhirnya bisa mengikuti dan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Amin. Percaya bahwa doa itu sanggup mengubah dunia. Amin. 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 Ya, right. Menarik ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Gitu. Jangan pernah berhenti, tetaplah mengucap syukur. Ya, tetap pasti ada rencana Tuhan yang lebih dahsyat. Pasti Amin. lebih dahsyat dong, karena Amin. papanya sudah bertobat. Ya, mungkin papanya sudah dipanggil Tuhan ya. 11 tahun yang lalu puji Tuhan, sudah di usia 73. Meninggal di dalam Kristus kan? Yes. Ya, itu puji Tuhan, sudah ada jaminan ya. Nah, saya kembali, pernah nggak Uli bercerita kepada teman-teman yang belum mengenal Kristus? Ya, katakanlah ya untuk mengenalkan siapa Yesus. Saya ini dulu begini loh, ternyata saya diubahkan setelah saya mengalami yang tadi itu. Nah, coba ceritakan. Pernah saya menceritakan dengan pengalaman saya untuk supaya dia itu walaupun kita beda, saya cerita dengan sahabat saya supaya dia tetap menjaga apa yang harus dalam kehidupannya dijaga. Ya, apa komentar dia? Terus dia cukup kaget sampai segitunya ya, dia bilang gitu. Tapi itu saya bilang ya itulah hidup, bahwa dalam perjalanan hidup tidak ada yang mulus, tapi percaya ada pertolongan Tuhan. Dan saya terbiasa dengan bahasa gini Pak, dalam sebuah persahabatan saya, kalau lu berani menunjukkan Tuhan lu dengan bahasa alhamdulillah, gue juga harus berani menunjukkan dengan bahasa puji Tuhan. Jadi di saat mereka sharing, konsultasi, saya juga nggak tahu ya bagaimana Tuhan kasih saya sebuah hikmat, perkataan-perkataan yang dari Tuhan, yang memang itu kenyataan. Setiap apa yang saya katakan itu kenyataan, dan
Dia bilang dalam sebuah persoalan, Jang bener lo ya. Saya bilang ya itu karena Tuhan, puji Tuhan. Dia bilang alhamdulillah. Jadi saya punya prinsip, lu aja memperkatakan Tuhan lu, ya gue juga perkatakan gitu. Iya, iya. Sebenarnya kan artinya sama ya Pak, hanya ini lebih spesifik tentang siapa yang lu sembah. Iya, iya. Tapi Tuhan kita beda. Beda jauh. Iya jauh, beda jauh banget Pak. Ya. Maksud saya supaya kita juga dalam sebuah perkataan, dalam sebuah komunikasi kita tunjukkan. Ya. Perkataan itu kan penting juga ya. Perbuatan memang benar, tapi pengakuan itu harus ada menurut saya. Oke, very good. Ya. Oke. Oh, hilang saya. Ya. Pernah nggak mendapatkan tantangan atau penolakan dari Uli sharing atau mengadakan ya penginjilan lah kepada orang yang belum kenal, mungkin di ruang tunggu apotek atau ruang tunggu dokter atau apalah, pasti ada teman sebelah itu. Kalau saya tuh mulut saya gatal, kalau sebelah saya teman nggak kenal, wah saya pasti pancing, dia sebetulnya apa dia, dari Muslim kah, dari Kristen kah, jangan sampai salah sasaran. Saya selalu mesti ngomong, saya gatal, mulut saya mesti saya pancing dia. Bagaimana Uli? Saya seperti Bapak, dimanapun saya berada, saya selalu bertanya, mau di busway, mau di angkot, ya kita masukkan sebuah komunikasi, pertanyaan bagaimana biar nanti bisa masuk. Nah, dikala dia adu debat, saya tidak mau debat, karena memang firman Tuhan nggak perlu diperdebatkan. That's the best, ya. Yang penting bagian kita sudah kita lakukan gitu loh Pak, bertobat nggak kan ya urusan kita. Kita nggak bisa bikin. Oke. Jadi pernah nggak suatu waktu percakapan, wah saya beda, saya punya Alkitab itu palsu, ini itu, pernah nggak menghadapi seperti itu? Puji Tuhan belum pernah Pak. Belum pernah ya. Nanti kalau jam terbangnya panjang nanti akan pernah. Jam terbangnya panjang ya. Okay. Karena tidak mau diperdebatkan. Pasti ada lah. Okay. Saya kembali ya. Uli sempat kuliah di teologi atau gimana? Tidak pernah. Saya dulu hanya tahun 98 saya pernah sekolah orientasi melayani 6 bulan saya dulu gereja di Mawar Saron. Sekolah Mawar Saron. SOM itu ya? Ya, SOM. GWS Pak ya? Yakub Nahwai. GWS ya? Enggak di SOM Pak Yakub Nahwai. SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Mawar Saron kan? Iya, ya. Di Jakarta Kelapa Gading. Di Raden Saleh. Dulu Raden Saleh gerejanya. Oke, sekarang masih bergereja di situ? Masih Pak. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya ya. Ya, silakan sebelum habis waktunya. Oke, nggak ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan ya. Kegiatan sehari-hari Uli apa? Saya memang dari dulu suka melayani. Saya dulu melayaninya di Tunawisma. Nah, dari zaman saya masih baru lulus SMA, saya suka melayani di Tunawisma dan berjalan dengan waktu. Puji Tuhan saya dipercayakan melayani jadi beberapa koordinator lapas dan saya mengalir aja sih Pak ya. Itu kegiatan saya selain melayani, saya juga ada kerjaan di usaha adik saya. Jadi saya ada waktunya bekerja, ada waktunya pergi melayani. Iya, bisa dijelaskan kerjaan di kantor atau di mana ini maksudnya? Di kantor. Oh di kantor. Sekarang ini jam kantor gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa kan ini punya adik saya. Oh kantornya adik kah? Ya makanya saya bisa pergi-pergi melayani Pak. Ya. Ya ngomong-ngomong, Uli melayani dengan tim atau bagaimana? 2 atau 3 orang atau bagaimana? Ya kadang berdua, kadang bertiga, kadang berlima. Oke. Alright. Waktu pelayanan di mana yang menurut Uli sulit?
Saya sih berpikir gini, ini menurut saya ya Pak, Oke. sepanjang kita mau belajar, tidak ada yang sulit. Nah, segala sesuatu kalau kita tidak memulai, pasti kita tidak mampu dan berkata, aduh kayak mana ya, tapi dikala kita mau melangkah bertindak, pasti ada jalan-jalan Tuhan yang membuat kita dimampukan. Tetapi yang paling pernah saya berkata, saya belum tahu lapangannya, contohnya waktu saya dipercayakan menjadi koordinator pelayanan penjara, situ kan memang saya belum pernah, tapi kalau cuman ke panti jiwa, orang-orang gila, saya nggak apa-apa, saya suka. Tapi kalau penjara kan saya belum pernah. Nah, disitulah saya berkata, boleh tolong dampingi saya sekali aja karena saya belum tahu medannya seperti apa gitu. Itu aja sih Pak yang membuat saya Oke. benar-benar merasa gimana ya caranya ya gitu loh. Oke. Tapi ya puji Tuhan, dikala sudah dikasih tahu sekali, ada aja terbuka jalan-jalan Tuhan gitu loh Pak. Itu sih. Oke, alright. Oke, good. Ya, saya kasih kesempatan teman-teman ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan yang kedua. Silakan buka mikrofonnya. Nggak ada yang bertanya lagi. Ya, oke. Ya, saya akan bertanya lagi ya. Oke, dari keluarga besar ya 8 bersaudara. Apa ada yang seperti Uli? On fire melayani Tuhan, pelayanan ini, pelayanan itu, komunitas ini, komunitas itu, doa ini, doa itu. Ada nggak seperti itu dari? Nggak ada Pak, Oke, nggak ada ya? nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi apa yang Uli lakukan supaya mereka juga on fire seperti Uli? Ada nggak usaha Uli lakukan? Atau biarin aja lah, peduli lah. Yang penting dia sudahlah, yang penting juga untuk percaya Yesus kan. Tapi iblis juga percaya Yesus. Iblis percaya Yesus tapi tidak melakukan kehendaknya. Kan bedanya itu. Tapi kalau soal percaya, iblis juga percaya. Kalau kita cuma percaya, apa bedanya dengan iblis? Ya enggak? Kalau sekedar percaya. Nah, apa yang ada usaha Uli nggak untuk melakukan supaya dia juga tergerak untuk melakukan amanat agung, ya toh? Matius 28. Ya. Apa ada atau biarin aja lah, mungkin dia akan tergerak sendiri atau mama yang ikut peran. Kalau yang saya lihat atau mungkin yang saya buat gini, saya dari dulu memang berpikir begini, saya harus menjadi kakak contoh karena saya punya adik 4. Jadi gerak-gerik perjalanan hidup itu pun menentukan saya punya adik. Saya bilang, Tuhan, adik-adik saya harus hidup benar, hidup sukses. Oke. Kalau dia diberkati kan tidak menyusahkan saya sebagai seorang kakak. Oke. Jadi saya lihat bagaimana ini pertolongan Tuhan buat adik-adik saya, mereka semua sukses. Dan kalau bicara melayani tidak bisa dipaksa, yang penting kita ini menjadi pelaku yang benar. Ada berapa di bawah adik di bawah Uli? 4. 4 ya. Oke, 4 ya. Semuanya sudah bekerja atau masih? Enggak, mereka 3 sudah berkeluarga, 1 belum berkeluarga. Jadi kami dari 8, 2 yang belum menikah. Saya dengan adik saya. Oke. Jadi kalau mereka belum bisa full melayani, ya karena aktivitas. Saya dulu waktu bekerja dengan orang pun, memang waktunya tidak seperti saat waktu saya bekerja dengan adik saya. Oke. Gitu, Pak. Ya. Oke. Apa tantangan ke depannya untuk Uli? Punya planning apa ke depannya? Selain ya pelayanan ini, pelayanan itu ya. Kira-kira planning apa dan target apa yang Uli ingin capai? Bisa disampaikan? Saya Coba, terlalu sulit kah pertanyaan saya dalam hidup ini nggak berani menargetkan loh Pak. Saya dulu pernah menargetkan menikah, nggak menikah, belum menikah. Ya. Jadi itu enggak, itu kan disclaimer tadi kan. sama Pak, seperti pelayanan juga gitu saya. Saya mengalir kemana Tuhan mau utus saya, dan saya pikir gini,
karena saya kan masih terikat dengan orang tua ya. Jadi saya juga tidak bisa memberikan waktu full di luar karena saya ada juga orang tua yang harus kita perhatikan. Nah, tapi saya berpikir jika semua ada waktu Tuhan ya, ya mungkin saya akan bisa juga misi, ya kan? Bisa juga bergabung di dalam panti-panti sosial, gitu Pak. Oh ya, ya. Itu saja sih yang ada di pikiran saya. Kalau sekarang ini saya nggak ada target karena saya nggak bisa kasih waktu full banyak di luar. Tetap harus ada waktu buat orang tua. Oke, ya. Ya, ngomong-ngomong kan Papa kan dari keluarga Muslim, ya enggak? Heeh, heeh. Bagaimana dengan keluarga adik-adik Papa atau mungkin saudara-saudara kandung Papa apakah masih tetap Muslim atau sudah ada yang percaya gara-gara doa seorang mama? Kalau dari keluarga papa itu benar sampai sekarang Muslim. Dari zaman saya kecil itu dia luar biasa fanatiknya semua. Oh. Sampai dulu kalau datang ke rumah aja itu piring bisa dicuci pakai air panas. Takut haram. Oh. Jadi Iya, iya, iya. intinya Oke. saya sebagai keluarga bagian dari papa saya, kita tunjukkan kasih. Kita Iya. tunjukkan kasih kayak mereka lebaran. Dulu kalau dulu nenek saya masih ada, zaman saya kecil, kita tuh nggak diperhatikan. Tapi begitu kita sudah besar, cari duit, udah punya, udah bisa bilang, tolong belikan ini, tolong belikan itu. Oke, oke. Ya, ya. Ya, Oh, ya Pak Andre. ya boleh, boleh. Siapa? Pak Karel ya? Ya, saya Bambang, Pak. Oh, Pak Bambang. Oke, saya nggak lihat ya. Oke, silakan Pak Ya, Bambang. Monggo. ya Pak, ini saya mau tanya. Terima kasih, Pak. Jadi orang Batak enggak kenal Mbak ya, tapi karena seorang Jawa panggil Mbak ini. Nggak apa-apa, Pak. Apa aja boleh. Iya, iya Mbak. Jadi gini, tadi dia Mbak Uli kan bersaudara 8 ya. Ya, Terus yang tidak seiman artinya tidak sama-sama dengan Mbak Uli berapa? 1 orang ya, satu perempuan. perempuan. Terus bagaimana? Yang pertanyaan saya bagaimana ketika menghadapi momen-momen seperti kemarin hari raya ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual baik itu dari Mbak Uli maupun dari adiknya yang berbeda keyakinan itu gimana cara untuk mengaturnya ataupun membuat bahagia happy gitu. Terima kasih. Ya, saya bantu bertanya. Itu saya jawab. Itu kakak saya ya, Pak. Maaf, bukan adik saya, kakak saya. Oh kakak Ya, ya. gini, Ya, ya. kalau awal mula memang tidak mudah untuk menerima hal itu, secara manusia ada kecewa, gitu kan ya. Nah, terus dalam perjalanan waktu, akhirnya kita bisa berdamai dengan keadaan. Nah, kalau kami di keluarga kayak ada event ulang tahun, ada acara-acara kayak Natal, kita masih tetap kayak mama saya ya kan masih kumpul karena masih ada orang tua sekalipun ulang tahun, kita berdoa tetap bawa nama Tuhan Yesus. Terus kalau ada yang sakit juga gitu, saya bilang kita doanya Tuhan Yesus, ya nggak apa-apa, gitu Pak, nggak apa-apa, kita tetap menyebut. Nah kalau saya contoh nih, saya mau ada pergi pelayanan, saya bilang, tolong lihat mama ya, saya pulang malam, saya mau pelayanan. Kayak Lebaran kita kumpul Pak, datang ke rumahnya, gitu. Kalau ibaratnya silaturahmi kekeluargaan itu tetap berjalan dengan baik. Karena kita harus ada pengampunan, harus ada kasih, kita tunjukkan kasih kita. Kayak dia lebaran kita datang ya. Kita apa yang bisa kita beri, kita beri. Nah, kalau pas kita mau kumpul doa-doa bersama, mama saya sakit, kita syukuran dia datang. Mama kita ulang tahun doa bersama apa? Datang. Gitu, Pak. Tidak ada upaya untuk memenangkan jiwa. Gini, kalau masalah memenangkan jiwa kan kita tahu, menurut saya pribadi, bahwa kita tidak bisa membuat dia bertobat, Pak. Hidup ini kan pilihan. Bagian kita sudah lakukan. Kalau kita, lu ayo masuk Kristen, nggak bisa juga begitu. Saya hanya bilang,
Juru selamat Yesus Kristus. Selanjutnya kan hidup ini pilihan. Kalau menurut saya. Kalau kita paksa, yang akhirnya ntar ada pertengkaran. Nggak ada upaya dari saudara untuk berdoa begitu? Kalau berdoa masih lah Pak. Dengan gini, doa orang tua udah pasti, kita keluarga udah pasti. Berdoa, kapan Bukan waktu Tuhan yang kita tidak. bukan yang terkait dengan untuk menyelamatkan suami dari kakak itu. Loh, kakak sayanya sendiri kan sudah ikut abang saya, sudah ikut ipar saya, ikut suaminya. Yang nyebrang, yang dia kakaknya hanya nyebrang, Pak. Kakaknya nyebrang. Nah ya, kakaknya yang Nyebrang ya. Ya. Enggak, maksud saya tidak ada keinginan untuk mengembalikan itu. Jadi dengan Loh. Ya. Kalau gini loh Pak, gini, kita tidak bisa membuat orang mengikut Kristus kalau bukan itu pilihan Tuhan. Satu, kedua, bagian kita mendoakan, memperkatakan itu sudah. Hidup ini pilihan. Kita nggak bisa paksa, ayo lo kembali ke Kristus. Sekarang saya tanya, saya balik bertanya Bapak, andaikan saya paksa, terus rumah tangganya berantakan, apa enggak saya yang jadi sasaran? Kita tidak boleh loh, sekalipun dia tidak seiman, tidak boleh mencerai-beraikan manusia. Itu janji Tuhan, sekalipun seperti mama saya. Waktu mama papa saya Muslim, keluarga dari nenek saya bilang suruh menceraikan mama saya. Tapi papa saya Bukan. bilang apa? Tidak. Ya, begini Mbak Uli, kan sudah ada contoh dari orang tua kan. Benar. Bapak kan, ya itu, apakah tidak ada upaya untuk itu, gitu maksud saya. Ya ngerti saya Pak, maksud gini, upayanya ya selain berdoa, bagian kita sudah kita lakukan komunikasi baik, rangkul, terus kalau bilang ayo lo cepetan ke Kristen, itu menurut saya bukan sesuatu yang baik, itu dipaksakan. Upaya Iya. Oh. merangkul sudah. Hidup ini pilihan, tidak bisa kita paksa dia Pak. Kalau dia memang sudah waktu Tuhan, dia sendiri akan berkata, aku siap mengiring Kristus. Ya. Makanya Uli kan sudah 22 tahun saya bergumul. Melakukan bagiannya. Itu ya. Itu ya, nggak bisa. Ya, melakukan Kalau bagiannya. saya tidak bisa dipaksa. Let the Holy Spirit do the rest. Biarkan Roh Kudus melakukan bagiannya. Ya. Karena Yohanes 15 ayat 16. Ini penting ini. Yohanes 15 ayat 16 ini baca nanti. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Kira-kira Mbak Uli ada keyakinan nggak untuk itu bisa dimenangkan? Begini Pak, saya sebagai adik ya pasti rindu untuk dia mengiring Kristus. Amin. Nah, waktunya Tuhan saya tidak tahu. Saya nggak bisa bilang istilahnya gini Pak. Kadang-kadang gini, manusia itu Tuhan sudah berkata, contoh ini nggak usah jauh-jauh. Saya sering sekali dalam perjalanan hidup, contoh kayak kemarin, bawa payung, ya. Nah, kalau saya tidak dengar-dengaran, saya pilih keinginan saya sendiri, ribet bawa payung, repot, entah ketinggalan, berat, segala macam. Nah, akhirnya apa dampaknya buat saya? Kehujanan bahasa saya. Nah, ya kan? Nah, dikala Roh Tuhan sudah berbicara, tapi kamu tidak menerima, ya kamu akan terima sendiri akibatnya. Nah, kemarin puji Tuhan waktu saya mau pergi pelayanan, Roh Tuhan bilang, bawa payung. Puji Tuhan saya bawa payung. Ilalanya bener hujan saya pulang. Kalau enggak coba. Wow. Iya. Jadi maaf Pak, saya tidak bisa bilang keyakinan 100%. Memang pasti waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan kita tidak pernah tahu. Yang pasti saya sebagai keluarga, kakak, adik, saya merindukan hal itu. Merindukan supaya mereka pun ada pertobatan. Setiap doa pun disebut satu-satu namanya. Istrinya, anaknya, suaminya, satu-satu disebut. Nah, sekarang waktu Tuhan kita nggak tahu. Bisa aja dia sudah mendengar, tapi dia tetap, gua kan udah punya keluarga. Dia pilih keluarganya. Apa sih? Halo, Andre.
Halo, halo. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Lanjut aja, lanjut. Jadi Suaranya gitu Pak. hilang. Ya, Halo. Ya. hilang kan suara saya? Ada Pak, ada. Tadi hilang. Sekarang ada. Baru muncul nih suara, tadi hilang. Oke, Iya. jaringan. Ya. Oh iya ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Uli. Tuhan memberkati. Ya Pak. Hanya itu yang Oke. bisa saya sampaikan Pak. Ya, oke. Mantap ya. Makasih. Ya, Ya. terima kasih Pak Uli. Terima kasih Pak Bambang Ya. atas Makasih Pak. pertanyaannya ya. Di sini Sama-sama Pak. Tuhan berkati. ada Mama Ita yang baru bergabung, ada Pak Miki. Nggak tahu ceritanya kalau baru bergabung. Oke, Uli, aku mau tanya ya. Ada pandangan orang-orang ke gereja hanya mencari kenyamanan. Orang-orang ke gereja hanya sekedar entertain. Wah, di sana WL-nya bagus loh, AC-nya dingin, kursinya empuk, parkirannya luas, enak suasana. Ya, banyak orang seperti itu. Tapi Ya. nggak sungguh-sungguh gitu loh. Belum ada on fire gitu loh. Jadi apa pandangan Uli mengenai hal itu? Silakan. Kalau menurut saya, memang tipe-tipe orang seperti itu dia ingin ada di dunia-dunia atau di wilayah yang memang nyaman, enak. Ikut perkembangan zaman tidak salah. Tapi jangan sampai kita kebawa dengan arus zaman. Betul. Karena firman Tuhan juga ada bilang, perhatikan ajaran-ajaranmu. Ya, Nah, jadi kalau dia nyari yang seperti itu, Pak, nanti dikala ada gelombang-gelombang, dia tidak berakar. Ya, seperti Dia rumah tidak berpengalaman. di atas batu pasir. Kalau dia cuma seperti loncat sana, loncat sini. Contohnya gini, dalam sebuah pekerjaan aja saat melamar, kan dilihat tuh CV-nya. Kalau kamu banyak pindah-pindah, udah ketahuan karakternya ini. Iya. Dia tidak akan bisa sampai di titik atas. Alright. Karena bawah aja dia tidak selesai. Iya, oke. Ya, alright. Mama Ita buka kamera, silakan. Ada yang mau ditanyain, Mama Ita? Tahu ceritanya nggak ini? Baru ikut, sudah mau habis mau ikut ini. Ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan buka. Ya, saya Salam ya Bu. Siapa ya ini Pak Andre? Saya Bu Uli Gultom. Uli Gultom. Uli Gultom. Salam kenal Bu Uli. Salam kenal Bu. Saya baru masuk ini karena baru kontrol pulang ke dokter. Oh, iya. Kita jam 1 tepat kita jalan. Iya. Orang lambat jalan saya. Tapi karena rindu, jadi rindu ya saya buka juga. Gitu. Baru sampai. Terima kasih Bu. Ya, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Uli Gultom. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita hilang, jejak hilang segala-galanya. Itu saya alami. Saya alami. Kenapa saya bilang saya alami? Saya baru aja ditinggal ayah anak-anaknya. Tanggal 15 Maret itu. Oh, terus berduka. Iya, saya bulan Maret itu tanggal 6 itu saya ulang tahun. 6 Maret saya ulang tahun. Jadi saya sebelum masuk bulan Maret saya udah minta sama Tuhan Yesus nih apa sih yang saya hadiah ulang tahun saya apa ya Tuhan Yesus, kayaknya saya nggak punya yang diminta tuh apa gitu loh. Saya minta doa untuk ayah anak-anak. Udah terlalu dah pokoknya udah setiap itulah ya gitu ya. Akhirnya saya minta lagi sama Tuhan tolong saya mau doakan apa. Tuhan ingatkan saya 35 tahun yang lalu, tahun 1990 yang digoncangkan Tuhan untuk saya kembali. Saya waktu itu ikut suami Islam. Saya kembali. Jadi 35 tahun yang lalu. Jadi pas di ulang tahun saya minta lagi, Tuhan kalau bisa saya minta maaf. Karena dia bilang katanya saya mengkristenkan anak-anaknya. Kan gitu. Jadi saya mau minta maaf. Gitu. Jadi hari Roh Kudus ingatkan saya ke situ.
Ya saya jalanin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret tuh saya masih berdoa sama Tuhan, jika kau berkenan, saya mau minta maaf sama bapaknya anak-anak karena dia bilang dia benci saya karena saya mengkristenkan anak-anak. Padahal dia nggak tahu bahwa Tuhan yang memilih Amin. anak saya Yes. kan. Yohanes 15. Yohanes 15 ya. Nah itu. Jadi saya ikutin aja apa kata Roh Kudus gitu. Begitu Amin. tanggal 15 kejadian lah. 15 Maret. Tiba-tiba dia jatuh jam 8, nggak ada yang lihat. Dia jatuh, istrinya juga nggak lihat, saya juga nggak tahu, di telepon sama anak-anak semuanya gitu. Nah itulah yang saya bilang, loh Tuhan kok ini yang terjadi? Padahal kan saya hanya minta maaf. Kalau dia nggak mulai, saya mulai sebelum ajal menjemputnya. Nah, kejadianlah itu. Kejadian, tapi disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, Amin. disitulah kemuliaan Tuhan ditinggikan. Saya kumpul semuanya, anak-anak dengan mantu-mantu, cucu-cucu semua kumpul, dan kami yang istri pertama, anak-anaknya Kristen semua, di tengah-tengah mereka yang Islam semua. Saya pulang kampung banget itu. Nah di situ udah berdoa, saya berdoa, semua mata tertuju. Terus istrinya itu bilang, kenapa sih si Ita nih yang datang? Si Ita yang datang gitu. Jadi yang tadinya tidak tahu orang-orang bahwa Pak Harahap ini punya anak, punya ini, jadi tahu semuanya. Terus di situ saya dengar, itu di depan Tommy. Itu di depan Tommy. Tommy itu siapa? Mantunya Pak Andre Wahyudi Broto. Di depan dia itu bicaranya kayak gitu. Dia dipermalukan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi saya ikutin aja, saya ikutin itu, dan semua mata tertuju kepada kami yang Kristen. Oh kalau gitu anaknya Pak Harahap tuh, kalau gitu Pak Harahap anaknya udah punya gede-gede ya, udah cucunya udah besar-besar ya. Wih, ganteng-ganteng lagi katanya anak-anaknya. Nah itulah. Terus doa saya cuma satu, Tuhan jangan saya mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah tunjukkan. Jadi benar-benar itu yang namanya Roh Kudus, itu jangan main-main. Hal kecil pun. Makanya saya kalau tadi Ibu bilang, saya ketinggalan payung aja, saya diingatin. Hal apapun saya juga diingatin. Apa-apa kecil, semua dikecil. Tuhan kita Tuhan yang peduli dengan hal-hal kecil. Amin. Apalagi hal-hal besar. Hal-hal besar. Oh itu kemuliaan Tuhan banget kemarin. Saya 35 tahun tidak pernah melihat suami saya, tapi saya melihatnya jenazah. Jenazah di depan saya. Saya pegang itu kasurnya. Saya pegang Tuhan. Hanya maut yang memisahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apa yang saya minta maaf, ini yang saya dapatkan. Itu menjadi kesaksian saya di beberapa tempat di persekutuan doa. Sampai tadinya saya tuh merasa bersalah. Rasa bersalah ya Tuhan, kok saya doanya kayak gini sebelum ajal menjemput. Tapi kan bukan kemauan saya. Tuhan yang nuntun. Tuhan yang nuntun untuk saya berdoa seperti itu. Dan kejadiannya seperti itu. Tapi hati ini damai sejahtera. Amin. Jadi ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan? Yang saya mau sampaikan begini. Apa yang menjadi kejadian di dalam hidup kita, itu semua Tuhan pegang kendali. Amin. Yes. Tuhan berdaulat. Pegang kendali. Tuhan berdaulat. Seperti apa yang terjadi dengan Bu Uli, memang hanya dekat Allah saja, aku tenang. Amin. Dan padanya keselamatanku. Amin. Ya, itu. Jadi walaupun saya baru datang, terus saya buka, terus saya kesaksian Bu Uli terekam dengan saya. Oh iya. Jadi keajaiban itu memang ada. Dan Tuhan menyertai Bu Uli, Gultom. Terima kasih. Saya ini dapat boru si hombing.
Oh iya Oh, Mbak yes. Gita Toit, iya. Ah, bener, Bu. Karena Sehat selalu, Bu. suami Harahap dari Sidempuan, Iya. Sipiok. Itu Ah, aja Pak Andre, saya merasa Oke. diberkati diberkati. sekali. Oke, Diberkati, Bu. thank you, Dengan Mbak Caca. Ita. Oke, very Ya, good. Alright. eh, Oke, ada teman yang mau bertanya. Ada Pak Pak Karel mau bertanya, boleh silakan Pak. Halo, Pak Lanjut Karel. dulu Bang Re. Lanjut Kenapa? dulu. Lanjut Pak. Oh, lagi sibuk kah? Ya. Ya, ya. Oke, saya sapa dulu Pak. Ada Pak Pendeta Miki nih. Halo, Pak Miki. Pak Shalom. Karel kayaknya saya kenal. Halo, Pak Miki. Selamat siang. Tes, nggak monitor. Ya, alright. Nggak banyak waktunya ya. Gini ya, saya mau akhiri aja, nggak banyak lah. Ini teman-teman nggak ada keinginan untuk bertanya kelihatannya ya. Kita akhiri ya. Mengenai gini, banyak orang mengucap syukur gini ya. Tuhan buat aku jadi kaya raya, penuh kelimpahan, supaya namamu dipermuliakan. Kan begitu kan? Doa-doa gitu kan. Tuhan buat aku sukses, supaya namamu dipermuliakan. Tuhan buat aku berhasil, supaya namamu dipermuliakan. Tuhan tuh sebetulnya tanya pada dirinya sendiri, pada diri sendiri. What if? Bagaimana kalau? What if kan? Namaku lebih dipermuliakan saat engkau mungkin belum sukses, tapi engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Namaku lebih dipermuliakan saat engkau hidup pas-pasan, tapi engkau tetap memberikan dengan hatimu, tetap menabur dengan sukacita, maka namaku itu yang dipermuliakan. Harusnya berpikir seperti itu. Banyak kan orang berpikir kan, beri aku sukses Tuhan supaya namamu dipermuliakan, kan gitu. Biasanya gitu. Tapi Tuhan cara berpikirnya beda. Saat engkau menghadap badai, ya, saat engkau menghadapi badai dalam hidupmu dan engkau tetap mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan, engkau itulah namaku dipermuliakan. Seharusnya kita mulai merubah mindset kita. Itu tanda-tanda kita adalah roh kita sudah dewasa. Jangan seperti bayi-bayi rohani yang makanan-makanan lembut, makanan bubur saring terus, ya enggak? Ya, seneng dengerin khotbah yang berkat-berkat mujizat berkat penting enggak? Penting juga, tapi itu tujuan utama kan? Tujuan utama adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke. Amin. Nggak ada yang bertanya ini. Saya kasih satu kesempatan. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Pak Karel, ada yang mau bertanyakan Pak Karel? Halo? Apa jaringannya kah? Halo? Tes. Ya. Jelas Pak, suara Bapak jelas. Ya mungkin Pak Karel jaringannya problem. Ya, ya. Oh ya, saya dengar sekarang. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Karel? Monggo. Terakhir. Ya, saya mau tanya ke Ibu Uli ya. Ya. Ya Pak. Ya, pernah tahu di mana Ibu Uli ya? Kenapa Pak? Kenal di mana? Kenal dia di mana? Dia pernah lihat. Mungkin di koran Kompas kali. Pas lihat Bercanda. Pas lihat wajahnya beda. Ada saya kenal namanya Pak Karel juga sama. Dia tinggal di Kelapa Gading, orang Kalimantan. Oh beda. Beda. Itu kalungnya. Itu kalungnya. Ini aslinya di sini. Ya. Saya mau tanya Ibu Uli ya. Iya Pak. Kalau sekarang
Ibu Uli punya pelayanan di mana, Bu? Yang apa? Yang spesifik gitu. Saya sekarang ini pelayanan di lapas-lapas, Pak. Oh, iya iya. Apa Masuk bergabung dengan masuk kandang macan dia. Masuk kandang macan. Wiki ya? Kenapa, Pak? Bergabung dengan komunitas apa, Bu? Ada komunitas, tim? Oh, dengan yayasan, Pak. Yayasan Kasih Tuhan Indonesia. KSI. Oh iya, oh iya iya. Yayasan Kasih Indonesia. Oke, ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak. Dan berkati. Oke, makasih Pak Karel ya sudah bertanya ya. Dan ini Pak Karel yang asli di sini, yang palsu tadi di mana? Kelapa Gading itu. Bercanda. Oke. Pak, Ibu Pendeta Niat dari Nias, Pak. Muncul, Pak. Oh, jangan lambat ya. Tadi saya pikir sakit diare, makanya posisinya diganti oleh Uli Gultom ini, Bu Niat. Mana dia? Hilang ya? Hilang lagi dia. Harusnya kan harusnya Ibu Niat, tapi saya telepon, saya WA nggak dijawab. Saya dengar katanya sakit diare. Ya udah saya cari gantinya mendadak. Rupanya Uli siap untuk menggantikan hari ini. Ya oke, saya panggil dia untuk menggantikan dia. Oke, nanti saya akan telepon Ibu. Tadi saya telepon bolak-balik loh. Tapi nggak Mungkin diangkat. dia itu, Pak. Halo, Bu Niat. Halo, tes. Ya, enggak. Sinyal mungkin, Pak. Sinyal mungkin. Nah, Oke. itu muncul, Pak. Ya. Bu Niat, gimana? Sudah sembuh sakitnya? Tes 1 2 3. Masih tertutup mikrofonnya. Salam, Pak. Ya. Oh, hilang lagi. Oke, satu. Ya, Tes. Clear. Halo. Bagus. Ya, saya dengar. Ya. Gimana? Sudah sembuh, Bu? Iya, Pak. Saya mohon maaf. Kebetulan tadi Bapak lagi meninggal pagi ini tadi 6:30. Makanya Terus berduka, Pak. Bu. Ya. Oke. Ikut berduka cita ya, Bu. Ya, saya nggak tahu kalau dikasih kabar kan saya bisa nggak panik. Saya terus terang saat last minute saya panik. Gimana ini Bu Niat, saya telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab. Mungkin sakit ini. tidak kedengaran, Pak. Jadi sibuk karena Iya. rumah sakit kami urus sampai ke rumah. Jadi sekarang Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, itulah saya saat terakhir saya cuma berpikir ini mungkin Uli bisa bantu saya untuk kesaksiannya maju ke hari Selasa, ya toh? Hari Senin ya? Sekarang apa? Senin kan? Senin, Pak. Senin. Ya, Senin, hari Senin. Jadi saya ajukan tadi, harusnya Uli kan minggu depan, ya toh? Jadi saya nanti Ibu Niat bisa gantikan Uli nanti minggu depannya. Oke, coba sebelum saya akhiri. bisa, Pak. Siap. Bisa ya, nanti saya schedule Ibu Niat. Oke, alright. Apa ini kok masih banyak mikrofon bocor nih. Oke, saya mati dulu mikrofon. Ya, bisa sampaikan pesan-pesan moral apa dari kesaksian yang Uli sampaikan selama podcast ini kepada teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube channel ini. Silakan, pesan moral apa? Ya, buka mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Uli, ya. Pesan moral apa atau nasihat apa kira-kira dengan testimoni atau kesaksian yang Uli sampaikan kepada teman-teman yang di Kompak maupun yang di YouTube channel. Pesan apa untuk mereka itu semua? Ya, silakan. Ya, silakan Uli. Halo, Halo, saya Pak. Ya, silakan.
apa pesan moralnya, pesan moral apa yang mau disampaikan kepada penonton-penonton di Zoom maupun yang di YouTube channel? Ya. Pesannya adalah tetaplah setia, tetaplah taat, sekalipun banyak badai menerpa, percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Kesetiaannya sampai pada waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Asalkan kita ada terus di dalam jalur koridornya Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih dan berkati. Oke. Ya, ya. Luar biasa ya kalau saya dapat ambil kesimpulannya ya. Uli bisa kuat seperti ini. Nggak mudah loh ya. Tidak mudah. Ya, Bu. Ya. Nggak mudah. Jadi sekarang bisa melewati badai ini sudah terlewati. Katakanlah ya. Ya, mungkin masih ada badai-badai di depan, kita nggak pernah tahu. We never know. Ya. Jadi poinnya, jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa bahwa engkau itu kuat atau saya itu kuat. Jangan pernah merasa engkau lebih daripada orang lain. Kalau kita bisa sampai ada di saat ini, lewat dari COVID ya, lewat lagi 2024 masuk ke 2025, kata orang susah, sulit. Itu karena anugerah. Ya enggak? Amin. Yes. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, kita nggak akan mampu bahwa dengan diri kita sendiri. Kita sanggup nggak kira-kira? Nggak akan sanggup. Omong kosong. Memperhitungkan, jangan pernah memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah itu usaha saya, pekerjaan saya, kepintaran saya, koneksi saya, itu omong kosong. Tapi sadarlah bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Hanya untuk bangun setiap hari ini loh, setiap hari ini bangun, kita butuh anugerah Tuhan enggak? Yes, itu Pak. Tuhan. Untuk bisa bernafas, kita butuh pertolongannya. Untuk bisa makan, kita butuh pertolongannya loh. Jadi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu masing-masing. It doesn't matter who has the credit. God will glorify his people when it is his time. Tuhan akan mempermuliakan umatnya ketika itu memang waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Indonesia for Christ, podcast Kompak Siang for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alright, terima kasih Uli. Kalau ada waktu bisa ikut terus, kalau ada kesibukan bisa live, gak apa-apa. Ini ya, Pak. Pak Karel yang akan ambil alih. Oke, terima kasih ya Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Uli, thank you. Ya. Terima kasih Bu Uli Gultom ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, kita ya. Terima kasih juga kami dukung bersama untuk pelayanan di lapas-lapas ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Kita masih bersama kami dengan Kompak